Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rukini SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Dalam kesempatan ini, hari Sabtu, tanggal 17 September tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif di SMP Negeri 4 Pengabuan, kelas 8 pada materi mobilitas sosial, submateri faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yuk ikuti video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua kelas, tolong siapkan ya. Siap, beri salam pada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris, hari ini temannya ada semua anak ya? Alhamdulillah hadir. Ya, alhamdulillah hadir. Ramuna, tolong pemindahkannya ya. Semua siap, berdoa dimulai. Coba perhatikan baju kalian, ada yang belum rapi, tolong dirapikan. Kemudian perlengkapan belajar, pena, buku, tip X, silahkan kalian keluarkan ya. Dan buku IPS, hari ini kita menggunakan buku IPS Kemendikbud ya, penerbit Kemendikbud kurikulum 2013 ya, halaman 88. Selain buku IPS, hari ini kita menggunakan sumber belajar dari internet ya. Dari internet, dari bahan ajar yang sudah dibuat biar lebih semangat. Hari ini belajarnya kita tepuk semangat dulu ya. Iya, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi apa, Nak? Ya, silakan berdiri, Johardin. Mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial, Bu. Iya, kasih apresiasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak bisa lihat di layar ya. Yang pertama, setelah mengamati gambar faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, kalian mampu menyebutkan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan benar. Dan untuk model pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan model pembelajaran yang sama dengan kemarin ya, yaitu model discovery learning, yaitu berbasis penemuan. Dengan tahapan pembelajaran, yang pertama stimulus, kemudian yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima pembuktian melalui presentasi, lalu nanti menarik kesimpulan. Dan untuk teknik penilaian, perhatikan di depan ya nak. Ya, Bu. Semua aktivitas kalian itu Ibu nilai, baik itu dari sikap ya. Sikap ini terdiri dari sikap spiritual, sikap sosial, terdiri dari disiplin, kejujuran kamu, percaya diri, santun, gotong royong, dan tanggung jawab. Kita akan bentuk kelompok ya. Kelompoknya ini berbeda dari kelompok sebelumnya. Kelompok 1 Ibu namai dengan kelompok pendidikan. Anggotanya Miftah, Rija, Sahara. Ini gambar faktor
Ini gambar apa, Nak? Pemilu. Pemilu. Tujuan dari pemilu untuk apa? Jadi orang Nomor satu. Jadi orang nomor satu, jadi pemimpin ya. Ya, Bu. Ya, ini adalah contoh ya, contoh masyarakat Indonesia memiliki struktur sosial masyarakat yang sangat terbuka ya. Siapapun kita ya, kita boleh menjadi pemimpin di negeri ini asalkan kita memiliki kemampuan ya, yang dipilih tentunya dipilih oleh masyarakat melalui proses demokrasi. Kalau punya kemampuan tapi tidak tidak dipercaya oleh masyarakat, maka juga tidak akan bisa menjadi pemimpin. Nah, gambar 1.2 ini adik-adik kelas kalian lagi ngapain? Belajar. Belajar. Tujuan mereka belajar untuk apa? Sukses, Bu. Ingin sukses. Ya, dengan pengetahuan yang luas akan memudahkan kita mencapai status sosial yang lebih baik, ya. Nah, ini gambar apa, Nak? Dibully ya, ini gambar diskriminasi. Apakah kondisi seperti ini terjadi di lingkungan kalian? Iya, Bu. Ya, sekarang dengarkan Ibu ya, Nak. Diskriminasi itu pernah terjadi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, ya. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu memberlakukan pendidikan ketidakadilan ya dalam hal pendidikan, di mana kualitas pendidikan yang disediakan untuk orang pribumi, untuk kita ya, itu kualitasnya jauh berbeda dengan kualitas pendidikan yang diberikan untuk orang-orang Eropa ya. Pada waktu itu kita dijajah kan, sehingga pada waktu itu masyarakat Indonesia sulit mengalami mobilitas sosial. Nah, dari gambar yang telah kalian amati dan dari penjelasan Ibu, adakah anak Ibu yang ingin berpendapat atau mengajukan pertanyaan? Silakan dicatat dulu. Ibu beri waktu 2 menit ya. Ya, kalau sudah, siapa anak Ibu yang ingin mengemukakan pendapat atau ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Aulia berdiri. Yang lain dengarkan ya, Nak. Ya, Bu. Saya ingin mengemukakan pendapat, Bu. Negara Indonesia kan menganut demokrasi ya, Bu. Seharusnya kita sebagai warga negara mudah untuk mendapatkan status sosial, tapi kenyataan di lapangan masih ada yang sulit mendapatkan status sosial yang baik, Bu. Iya, kasih aplaus untuk Aulia ya. Ya, Aulia dapat nilai ya, Nak. Siapa yang berani mengemukakan pendapat atau bertanya dapat nilai ya. Nah, sekarang siapa anak Ibu yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan Miftah. Mereka sulit mendapatkan status sosial, bisa saja kurang usaha untuk memperbaiki diri. Iya, kasih aplaus untuk Miftah ya. Berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, sekarang dengarkan penjelasan Ibu ya. Sayang, dengarkan Ibu nak ya. Ya, Bu. Karena selain struktur sosial masyarakat Indonesia yang terbuka, ada faktor lain yang sangat mempengaruhi kesuksesan kita, yaitu faktor individu. Nah, faktor individu itu nanti bagaimana ya, harus kalian diskusikan. Masih banyak lagi Nak ya, faktor pendorong mobilitas sosial dan faktor penghambat mobilitas sosial. Untuk itu, anak-anakku, sekarang kalian kumpulkan informasi ya, atau mengumpulkan data tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Silahkan diambil kerumbuknya Nak ya. Sudah ketemu datanya Nak? Sudah. Mengolah informasi ya, silakan
LKPD ya. Informasi yang kalian peroleh tadi, kalian tuangkan dalam LKPD. Menurut aku gambar 1.3 ini faktor penghambat karena miskin. Menurut aku malas tuh. Ini saya punya pendapat. Kenapa Ustadz bisa menjadi bupati? Karena alim, Loyal, baik dan bertanggung jawab. Setuju? Setuju. Molang dari pemungut bola menjadi pengusaha sukses. Nah, kalian analisis faktor apa yang menyebabkan cerita di artikel ini yang menyebabkan Monang bisa mencapai status sosial yang baik. Sudah, kita lanjut ke presentasi ya. Ibu minta satu orang kelompok ya, satu orang maju ke depan untuk mewakili kelompoknya. Kegiatan 1. Faktor pendorong mobilitas yang dialami Monang adalah orientasi sikap Monang pada mobilitas sosial. Monang memiliki sikap berbeda dalam mendorong prospek mobilitas sosialnya. Nah, sekarang adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya silakan Aulia, berdiri. Menurut kelompok kalian, mengapa orang miskin sulit mencapai status sosial? Iya, kasih aplaus untuk Aulia ya. Pertanyaan yang luar biasa. Nah, silakan kelompok ekonomi. Saya jawab ya. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikannya rendah. Pendidikan rendah akan menghasilkan kualitas yang rendah pula. Akibatnya, kemudahan mendapat pekerjaan terbatas. Iya, kasih aplaus untuk Ramuna ya. Luar biasa kelompok ekonomi ya. Siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Ramuna. 4. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan kita melakukan mobilitas sosial. 5. Faktor politik. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan kita melakukan mobilitas sosial. 6. Pendidikan. Dengan pendidikan yang tinggi akan memudahkan kita mendapatkan pekerjaan. Iya, kasih aplaus untuk Ramuna ya. Sekarang dengarkan ibu ya nak. Kalau tadi kesimpulan dari kalian, sekarang ibu akan menambahkan kesimpulan dari ibu ya. Dari faktor-faktor pendorong mobilitas sosial yang telah kalian pelajari tadi, ada satu faktor pendorong yang sangat menentukan kesuksesan kita, yaitu faktor individu. Faktor individu ini terdiri dari keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Sekarang kalian duduk seperti semula. Sekarang ibu akan mengumumkan kelompok terbaik hari ini ya, dari kekompakan, dari kerjasama, dan dari jawab hasil diskusi, jawaban LKPD-nya. Kelompok terbaik hari ini jatuh kepada kelompok siapa ya? Kelompok 2, itu kelompok ekonomi. Kasih aplaus ya untuk kelompok ekonomi. Bagaimana pembelajaran hari ini nak? Nah, semangat? Semangat, Bu. Ada kesulitan nggak? Tidak, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi hari ini, Ibu akan berikan soal evaluasi. Kumpulkan ya. Ibu minta saya kumpulkan nak. Ya, kumpulkan sini. Ayo cepat. Sekarang dengarkan Ibu ya. Kita patut bersyukur ya. Indonesia memiliki struktur sosial masyarakat yang sangat terbuka. Jadi kita punya banyak kesempatan untuk memperbaiki status sosial kita. Jika hari ini ataupun lusa kita tidak puas dengan status sosial kita boleh mencari status sosial yang lebih baik. Dan untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak silahkan baca buku IPS halaman 94 ya, tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Silahkan ditandai buku.
Kalau sudah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi